Jubah ajaib. Suatu ketika, di kerajaan Ezadolor, sang ratu melahirkan seorang pangeran yang sangat tampan. Seluruh kerajaan merasa sangat gembira. Dan kemudian tibalah hari pembaptisan pangeran muda itu. Dan ketika pesta sedang berlangsung, seorang pengunjung tak terduga mengejutkan semua orang. Seorang wanita tua bernama Egael muncul di sana tiba-tiba dan berdiri di atas kakinya, mencium pangeran itu sebanyak 3 kali. Egael memberkati pangeran dan memberitahu raja bahwa dia harus diberi nama Dolor. Dan kemudian dia melihat tanda di kaki pangeran dan memberitahu raja bahwa ada tanda kutukan pada kaki pangeran. Raja dan ratu menjadi sangat tegang. Rajaku, bagaimana kalau Egael benar dan putra kita dikutuk? Bagaimana kalau ada masalah dengan kakinya? Jika ternyata itu benar, maka anak laki-laki kita akan memiliki kemampuan hebat lainnya yang akan menutupi kekurangannya. Ini selalu menjadi suatu hukum alam. Seiring bertambahnya usia sang pangeran, prediksi Egael tentang kutukan dan kekhawatiran raja ternyata menjadi kenyataan. Pangeran Dolor akan merangkak, jatuh dan melompat daripada berjalan. Itu sungguh menyakitkan bagi raja dan ratu untuk menyaksikan penderitaan putra tersayang mereka. Paman Dolor yang jahat sudah mengincar tahta sejak lama. Jadi setelah kematian raja dan ratu, paman jahat itu datang dengan rencana yang juga jahat. Dia memutuskan untuk memanipulasi Pangeran Dolor dan mengambil alih istana. Dolor, sang raja harus selalu kuat agar bisa menghadapi semua serangan penjajah dan melindungi kerajaan dari kejahatan. Apa kau sungguh berpikir bahwa kau akan mampu melakukannya? Apakah kau pikir kau akan dianggap sebagai raja yang pemberani seperti ayahmu? Kata-katanya menembus pikiran pangeran. Paman yang jahat terus mengulangi kata-kata ini dan pangeran menjadi yakin, lalu segera hal itu menimbulkan keraguan tentang dirinya di benak pangeran muda yang baik hati. Aku mengerti kekhawatiranmu, Paman. Lalu apa yang harus kulakukan? Ada sebuah desa yang bagus jauh dari sini. Kau dapat tinggal di sana sampai kau menjadi pemuda yang kuat. Semua kebutuhanmu akan terpenuhi. Perawatmu akan selalu bersamamu. Akan aku lakukan itu, Paman. Aku akan pergi dari istana. Tapi bagaimana dengan kerajaan kita? Jangan khawatir, sayang. Aku dan saudara sepupumu akan menjaga kerajaan kita. Seperti ayahmu. Jadi Pangeran Dolor dengan perawatnya pergi untuk tinggal di desa yang jauh, yang berada di luar pegunungan. Pangeran diberi buku dan hal-hal yang lainnya, tapi tetap saja pangeran merasa kesepian karena tidak ada orang lain untuk diajak bermain dengannya atau untuk berbagi perasaan dengannya. Rakyat Ezadolor yang tersayang, pangeran telah dikirim untuk hidup dan tumbuh lebih kuat dalam perawatan yang tepat. Dan suatu hari pangeran kita akan kembali memimpin kerajaan ini. Tentu. Jadi Pangeran Dolor menghabiskan siang dan juga malamnya di desa yang jauh dengan perawatnya, bertanya-tanya apakah cobaan beratnya ini akan segera berakhir. Perawat Pangeran Dolor menghabiskan waktu untuk mengajarinya membaca dan menulis, sehingga pangeran mulai membaca buku-buku yang dimilikinya. Dia membaca tentang tempat yang menakjubkan di bumi dan bermimpi untuk pergi ke sana. Oh, aku harap aku dapat melakukan perjalanan ke negeri-negeri ini dan melihatnya dengan mataku sendiri. Saat dia berbicara, dia mendengar di belakangnya suara ketukan. Lalu dia berbalik, dan dia melihat wanita tua yang tampak manis, Egael, dengan gaun berbintang. Pangeran tersayang,
Aku adalah ibu baptismu, dan aku datang untuk menunjukkan kepadamu cara untuk menuju takdirmu. Semua mimpiku, ambisi ini hanyalah pikiran indah karena ketakutan dalam diriku tak terkalahkan. Aku sudah mencoba, Ibu Baptis. Aku sudah mencoba. Ya, Dolor, hanya aku yang bisa membantumu. Itulah alasanku datang ke sini untuk memberimu hadiah yang spesial. Ambil ini. Apa ini, Ibu Baptis? Ini adalah sebuah jubah bepergian. Katakan saja, abrakadabra, dam-dam. Dan itu akan membawamu kemanapun kau ingin pergi. Ingatlah, abrakadabra, berbalik untuk kembali. Ambil ini dan aku harus pergi. Aku akan terus mengunjungimu. Pangeran melihat jubah itu menggelinding menjadi bola dan mengambilnya, lalu memasukkannya ke dalam lemari mainannya. Hati Pangeran Dolor senang pada apa yang dikatakan Ibu Baptis tentang jubah itu. Selama beberapa hari berikutnya, Pangeran Dolor menyembunyikan jubah itu di lemarinya. Ketika sendirian, dia melihatnya dan bertanya-tanya apakah itu benar-benar jubah ajaib. Ibu Baptis berbicara untuk kebahagiaanku. Aku harus mencoba jubahnya. Ingatlah kata-kataku, Pangeran. Taklukkan ketakutanmu dan kau akan diberkati dengan kesuksesan dan kemuliaan. Kau tidak bisa berjalan, berlari, atau bermain, tetapi kau akan bisa terbang. Gunakan jubahnya. Kemudian ketika Pangeran memutuskan untuk mencoba jubahnya, voila, jubah itu perlahan terbuka dengan sendirinya dan tergeletak di lantai seperti karpet. Pangeran menyaksikannya dengan matanya yang bersinar dengan takjub. Kemudian dengan ragu-ragu mencobanya. Apa yang dikatakan Ibu Baptis untuk terbang? Oh ya, abrakadabra dam-dam. Dan tepat saat Pangeran selesai mengucapkan kata-kata ajaib, jubah itu mulai naik perlahan, lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, dan jubah itu terbang keluar dari jendela menuju langit biru di atas dan meninggalkan bumi yang jauh di bawah. Itu adalah malam ketika Pangeran melakukan penerbangan pertamanya dengan jubah ajaibnya. Angin dingin mengalir, dia naik ke langit biru yang gelap. Bintang-bintang mulai terlihat pertama kali, kemudian banyak, dan kemudian tidak terhitung jumlahnya. Angin menjadi lebih dingin, dan Pangeran menjadi menggigil. Aku harus kembali sekarang. Oh ya ampun, apa kata-kata untuk kembali? Abrakadabra kembali? Meskipun tidak yakin, tetapi begitu Pangeran Dolor mengucapkan kata-kata yang tepat, jubah itu mulai berbalik. Ketika dia mencapai menara, dia menyelinap masuk secara perlahan. Dia mengenakan jubahnya saat pintu terbuka. Waktunya makan, Pangeran. Oh, kau terlihat baik dan cerah sekali hari ini. Itu bagus. Nikmati makan malammu dan tidurlah dengan nyenyak. Sang pangeran dengan lahap memakan makan malamnya, tetapi dia tidak bisa tidur dengan mudah dalam tidurnya. Dia terus melihat keluar dan sangat bersemangat memikirkan kemana dia harus terbang keesokan harinya. Jadi keesokan harinya, Pangeran Dolor menjalani pelajaran paginya dengan gembira. Dan karena dia ditinggal sendirian, dia mengambil jubah itu dan memakainya. Abrakadabra dam-dam. Dan dari jubahnya terbang atas perintahnya melewati bukit-bukit indah di dataran tinggi. Aku harap aku punya kacamata ajaib yang akan membantuku melihat tempat dan hal-hal indah dari dekat. Tidak lama setelah dia menyelesaikan keinginannya, sepasang kacamata ajaib jatuh di matanya, dan dia bisa melihat sesuatu dari dekat, seolah-olah dia hampir bisa menyentuhnya. Dengan bantuan kacamata ajaib, Pangeran Dolor dapat melihat setiap helai rumput, setiap kuncup dan bunga kecil. Saat itulah dia melihat sekawanan burung terbang dan mulai terbang serta berlomba dengan mereka. Wow, hore, ini sangat menyenangkan. Tenggelam dalam kebebasan dan kebahagiaan yang baru ditemukannya, sang pangeran perlahan mulai merasa kedinginan.
Aku harap aku punya selimut untuk membuatku tetap hangat. Sebuah selimut secara ajaib muncul dan membuatnya tetap hangat. Dan kemudian dia menyadari bahwa dia juga sangat lapar. Aku sangat lapar. Aku harap aku bisa makan sesuatu. Dan seperti gelas dan selimut, semua hidangan favorit pangeran muncul secara ajaib di hadapannya untuk dimakan. Setelah menikmati makanan lezat, Pangeran Dolor perlahan pergi tidur di atas jubahnya. Pangeran terbangun saat dia merasakan air di tangannya. Setelah bangun, pangeran terbang lagi. Dan sekarang dia berada di pedesaan yang ditutupi dengan sungai yang indah, hewan pepohonan, dan bahkan juga air terjun. Oh, aku harap aku bisa mendengarkan semuanya dengan lebih baik. Dan saat itu, Ibu Baptis mengiriminya beberapa telinga perak yang sama dengan miliknya. Jadi dia kemudian bisa mendengar semua yang dia lihat. Jubah terbangnya turun lebih rendah dan membawanya lebih dekat untuk melihat gadis muda Lilby yang berlari di lapangan karena dikejar oleh serigala. Pangeran tersentak melihat penderitaannya. Hah? Serigala akan segera menyusulnya. Aku harus melakukan sesuatu dengan cepat untuk membantunya. Dan untuk itu, aku harus turun dari jubah ini. Dan tanpa banyak basa-basi, Pangeran Dolor melompat turun dan mulai berlari. Pertama perlahan dengan mantap dan kemudian menambah kecepatan dengan kakinya sendiri. Saat dia mendekati serigala, serigala itu secara ajaib menguap. Oh ya ampun, aku berdiri di atas kakiku. Ya, Pangeran Dolor, ingatlah, aku telah memberitahumu kalau kau menaklukkan ketakutanmu, maka kau akan menjadi mulia. Itulah hukum dan hadiah dari alam untuk semua orang yang percaya. Ibu Baptis yang tersenyum hilang dan pangeran serta gadis Lilby menjadi teman. Seminggu kemudian, kau adalah pewaris sah Pangeran Tahta. Maksudku, Raja. Paman jahatmu sudah tidak ada lagi, dan kau harus pergi ke kerajaanmu segera sebelum orang lain menduduki tahtamu. Dan mendengarkan perawat, pangeran akhirnya membuat keputusan. Terima kasih, aku akan mencoba untuk mencapainya dengan cepat. Malam itu, pangeran melepas jubahnya dan berkata, Oh jubah, tolong bawa aku segera ke kerajaanku. Jubah itu mengerti dan malam itu membawa pangeran muda ke kerajaan Ezadolor. Saat mereka tiba di atas kerajaan Dolor, burung murai yang berwarna-warni dan bersinar datang di samping mereka dan mulai bicara dengannya. Selamat datang Raja, ikut denganku dan aku akan menunjukkan kepadamu sekitar kerajaan. Burung murai itu menunjukkan seluruh istana kepada Dolor. Dan kemudian dia menunjukkan tahta kepadanya saat para menteri berpikir siapa yang akan duduk di singgasana sekarang. Mendengar perawat itu, Pangeran Dolor turun di depan rakyatnya dan semua orang menjadi terkejut dan juga tercengang. Halo semua, aku Pangeran Dolor, rajamu dan pewaris sah tahta ini. Melihat pangeran dan tanda di kakinya, para menteri yang setia mengenalinya tetapi masih ragu. Saat itu juga, Pangeran Dolor melihat penjajah menyerang kerajaannya ketika mereka mengetahui tentang kematian pamannya dan sekarang ingin merebut kerajaannya. Pangeran dengan jubah magisnya mengalahkan musuh dengan berani. Karena yakin dan juga bahagia, orang-orang kerajaan mulai memujinya. Dengarkan Pangeran Dolor! Dan dengan demikian, Pangeran Dolor menjadi Raja Dolor yang memerintah kerajaannya dengan bijaksana dan melindungi rakyatnya dari setiap bahaya sepanjang hidupnya dan menjadi terkenal sebagai Raja Rakyat. Dengan memiliki perawat di sisinya sebagai Perdana Menterinya. Dan untuk Lilby, mereka jatuh cinta satu sama lain.